Kenalkan, nama saya Sandra Mustika dari kelompok 2. Nama saya Nur Aini dengan NIM 2130106039. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya merupakan mahasiswa program studi Teoris Biologi semester 5 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, saya merupakan anggota dari kelompok 2. Dalam video kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai osmosis. Video kali ini kami akan menjelaskan osmosis melalui video praktikum yang telah kami laksanakan. Untuk memahaminya, mari kita simak video ini. Pada pengamatan osmosis ini tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengamatan osmosis ini yaitu yang pertama 2 buah telur ayam, di mana telur ayam ini akan menjadi objek pengujian pengamatan osmosis. Nah, yang kedua ada air. Air berfungsi untuk melarutkan gula. Yang ketiga ada cuka makanan. Nah, cuka makanan ini berfungsi untuk melepaskan atau berfungsi untuk menghilangkan cangkang dari telur ayam. Nah, yang keempat ada gula sebanyak 5 sendok makan, di mana gula ini akan menjadi zat terlarut nantinya. Nah, yang kelima ada 2 buah gelas, di mana nanti gelas ini berfungsi untuk meletakkan satu air dan satu lagi larutan gula. Keenam yaitu sendok, di mana sendok ini berfungsi untuk mengangkat dan meletakkan telur ke dalam larutan. Ketujuh yaitu jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dari setiap telur. Nah, yang terakhir yaitu timbangan digital yang digunakan untuk menimbang setiap massa telur. Baiklah, selanjutnya yaitu ada langkah kerja daripada praktikum ini. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu pada hari pertama dengan alokasi waktu 72 jam. Yang pertama kita bersihkan kedua telur tersebut, lalu kita masukkan larutan cuka ke dalam wadah untuk meletakkan telur tersebut. Nah, jika sudah dimasukkan cuka ke dalam wadah tersebut, maka masukkan telurnya dan tutup wadah tersebut dengan menggunakan tutupnya agar tidak masuk angin dan tidak mempengaruhi cuka tersebut. Lalu telur itu harus terendam di dalam cuka. Nah, jika telur tidak terendam atau mengapung di dalam cuka tersebut, silahkan beri alat atau benda yang bisa membuat telur tersebut terendam sepenuhnya. Lalu biarkan selama 72 jam. Nah, lalu masuk pada langkah yang hari kedua, yaitu ambil telur yang sudah terkelupas cangkangnya menggunakan sendok. Nah, yang kedua, letakkan kedua telur tersebut di atas tisu dan biarkan telur tersebut sampai kering. Yang ketiga, timbang dan ukur kedua diameter telur tersebut dan amati kondisi fisiknya seperti warna, tekstur, bau, lalu catat data pada tabel. Lalu selanjutnya ambil kedua telur tersebut dan masukkan air ke dalam gelas, lalu masukkan telur pertama yang berisi larutan gula dan telur kedua yang berisi larutan air biasa. Lalu hitung volume larutan gula dan air biasa tersebut, lalu biarkan selama 24 jam. Nah, langkah selanjutnya pada hari terakhir atau hari ketiga yaitu ambil telur tersebut dari dalam wadah yang berisi air biasa dan larutan cuka, lalu keringkan. Nah, setelah itu kita ulangi kembali, timbang berat telur dan ukur diameter serta amati perubahan fisiknya, bau, teksturnya. Lalu hitung volume air atau larutan gula yang sudah tersisa tadi. Apakah ada perubahan atau pengurangan, lalu silakan catat data tersebut pada tabel. Yang kami amati yaitu yang pertama ada berat, kedua diameter, yang ketiga warna, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, yang keenam bau, dan yang ketujuh adalah volume air dan volume gula. Nah, hasil yang kami dapatkan, telur yang direndam dalam air yang awal mulanya beratnya yaitu 41,26 gram
berubah menjadi 52,73 gram setelah direndam. Yang selanjutnya yaitu diameter. Yang awalnya diameter telur yaitu 3,61 cm, setelah direndam berubah menjadi 4,07 cm. Yaitu ada warna. Warna telur yang sebelum direndam berwarna kuning keorenan, setelah direndam menjadi oranye pucat. Yang selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk telur sebelum direndam yaitu berbentuk oval, setelah direndam berubah menjadi oval agak bulat. Nah, selanjutnya yaitu ada tekstur. Sebelum direndam, tekstur dari telur yaitu kenyal. Setelah direndam berubah menjadi kenyal agak padat. Nah, selanjutnya yaitu ada bau. Sebelum direndam, bau dari telur yaitu asam menyengat. Setelah direndam menjadi asam. Selanjutnya yaitu ada volume air. Volume air sebelum direndam yaitu 100 ml. Setelah direndam berubah menjadi 83 ml. Dan hasil yang kedua yaitu yang direndam dengan larutan gula, kami mendapatkan yang awalnya berat telur 41,3 gram, setelah direndam menjadi 49,43 gram. Yang selanjutnya yaitu diameter. Diameter telur sebelum direndam yaitu 3,61 cm. Nah, setelah direndam berubah menjadi 3,77 cm. Adapun warna sebelum telur ini direndam yaitu kuning keorenan. Nah, setelah direndam menjadi oranye keputihan. Selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk telur sebelum direndam yaitu oval dan setelah direndam tetap berbentuk oval. Nah, selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur telur sebelum direndam yaitu kenyal. Setelah direndam pun teksturnya masih kenyal. Baik, hasil tabel sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum yang kami dapatkan. Jadi, dari segi ukuran bahwa telur tersebut bertambah. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya perpindahan air yang melewati membran. Membran tersebut merupakan membran semi permeable, yaitu dalam praktikum ini berupa telur. Dari segi diameternya, karena terjadi pertambahan berat telur, maka diameter telur tersebut juga bertambah. Hal ini disebabkan oleh pemicunya sama, yaitu karena adanya perpindahan air yang melewati ke membran semi permeable tersebut. Sedangkan dari segi bentuknya, sebelum direndam, bentuk telur tersebut oval seperti telur pada umumnya, sedangkan setelah perendaman didapatkan bahwa hasil telur tersebut menjadi lebih oval, membulat atau mengembung. Selain itu dari segi teksturnya, tekstur telur tersebut kenyal tetapi lebih padat karena terdapat perpindahan air. Untuk dari segi bau, karena hal tersebut telur tersebut kita rendam di hari pertama menggunakan cuka, jadi hasilnya itu masih ada bau-bau asamnya, tetapi untuk anyirnya itu cukup lumayan kuat. Selain itu, dari volume airnya itu terlihat bahwa volume air yang didapatkan itu berkurang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa air tersebut memang benar-benar berpindah ke membran semi permeable tersebut, yaitu ke telur. Untuk perlakuan telur pada larutan gula didapatkan bahwa ukurannya yaitu bertambah dan diameter bertambah. Seperti yang kita ketahui bahwa larutan gula bersifat hipertonis, sedangkan ketika si gula itu bercampur dengan si air yang bersifat hipotonis, itu akan menjadi larutan yang isotonis karena ia bergerak, si air itu bergerak berpindah melalui dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi permeable. Terjadilah peristiwa osmosis pada hal ini. Untuk ukuran diameternya ia bertambah. Untuk segi dari teksturnya ia kenyal, tetapi ia tidak padat seperti pada perlakuan di air, dan ia pun tidak menggembung atau mengembang, melainkan si telur itu menjadi mengkeriput.
dari kuning telurnya itu lebih oranye atau lebih pekat warnanya, dan ia memadat di suatu titik yaitu di tengah-tengah. Untuk segi volume airnya, air pada larutan gula itu berkurang. Kami menggunakan 110 ml air sebelum dilarutkan oleh gula, sedangkan setelah 24 jam air tersebut berkurang menjadi 5 ml, yaitu menjadi 105 ml. Nah, adapun kesimpulan daripada praktikum yang berjudul osmosis ini, yaitu proses naiknya cairan yang terdapat di dalam telur dapat diartikan sebagai proses osmosis. Kenapa? Karena dapat kita lihat pada pengertian osmosis, yaitu proses berpindahnya zat pelarut dari cairan yang memiliki konsentrasi rendah ke yang memiliki konsentrasi tinggi. Cairan yang terdapat di dalam telur dapat naik ke atas karena air yang merupakan pelarut yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik akan berpindah ke cairan telur yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik, di mana dia melewati membran selaput permeabel yang selektif dengan melawan gradien melalui proses osmoregulasi. Maka, air yang mengakibatkan tekanan pada cairan telur tersebut naik dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi.